Baiklah, kita mulai pembahasannya. Cerita dibuka di Laurel Union. Saat ini Hibiki dan partinya telah sampai di Laurel Union. Di sana mereka disambut langsung oleh Seiritsu. Seiritsu memiliki kekuatan yang signifikan. Dia memegang posisi pemimpin di mana dia dapat mengatur orang-orang di Laurel. Dia juga sebagai perwakilan untuk menyambut pengunjung penting dari negara lain. Melihat Chia yang tampak kelelahan, Seiritsu membimbingnya ke kamar dan memberi isyarat dan rencana ke bawahannya agar mereka mulai membimbing Hibiki dan yang lain. Setelah itu Seiritsu dan Chia pergi ke kamar. Seiritsu ingat saran dari Makoto waktu di Rhodes-Gate, yang menyarankan agar Ksatria Naga tetap tinggal untuk membantu pemulihan kota, dan saran itu adalah bentuk balasan dari Seiritsu atas permintaannya sebelumnya. Saat ini pun Seiritsu tidak bisa menghapus nama Raido dan perusahaan Kuzunoha dari pikirannya. Lalu Shin berpindah ke suatu tempat, di mana tempat itu terdapat Makoto yang sedang bertarung dan Makoto yang melihat pertarungan. Karena nanti agak ribet, jadi gua kasih aja nama Makoto X sebagai penonton dan Makoto Y yang bertarung. Di sana Makoto Y melawan Ksatria Hitam yang tidak Makoto X kenal. Makoto Y menghancurkan pelindung kepala Ksatria Hitam itu, tetapi Makoto Y tidak mengenali wajahnya, karena bentuk wajah dari Ksatria itu bukan seperti manusia. Walaupun Makoto Y sudah membuat lubang besar di perut orang itu, tetapi dia masih bisa bicara. Tapi Ksatria Hitam itu tahu dengan Makoto Y, dan menyebut Makoto Y dengan nama Raido. Ksatria Hitam itu mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Makoto bertemu dengan Hibiki, dan dia akan melakukan apapun agar bisa menghentikan Makoto Y. Setelahnya si Ksatria mencoba untuk menebas Makoto Y dengan pedangnya, tapi Makoto Y menghentikannya hanya dengan tangan kosong, bahkan tanpa menggunakan Susanoo. Lalu Makoto X yang melihat pertarungan terkaget, melihat Makoto Y bisa menghentikan pedang dengan tangan kosong. Setelah itu Makoto Y menanyakan tentang oven microwave ke Ksatria Hitam. Mendengar itu Ksatria Hitam malah tampak bingung. Makoto X yang melihat pertarungan memperhatikan lokasi sekeliling. Ada puing-puing berserakan di mana-mana, udara dipenuhi api, asap, dan kebisingan, yang menandakan lokasi mereka sekarang adalah di medan perang. Makoto Y menanyakan nama Ksatria tersebut. Setelah beberapa saat berbicara, Ksatria Hitam itu menyebutkan namanya adalah Ilungan, dan mereka yang berada di sini dengan penampilan yang buruk adalah para varian yang Makoto bunuh sebelumnya di Rhodes-Gate. Mengetahui hal itu Makoto X tampak bingung karena bukan dia yang membunuh Ilungan. Lalu Makoto Y mengatakan akan mengakhiri Ilungan, dan memastikannya mati dengan benar, agar di pesta Hibiki yang tersisa hanya pendeta ini. Makoto X bingung mendengar Makoto Y mengatakan pesta Hibiki, dia tidak tahu situasi apa sekarang. Lalu saat Makoto Y mau menghabisi Ilungan dengan tergesa-gesa melarikan diri dari Makoto, tetapi saat melarikan diri dia bertabrakan dengan penghalang yang dibuat Makoto Y dan terjatuh. Lalu Makoto Y membicarakan topik tentang oven microwave lagi. Ilungan masih tidak tahu apa yang dibicarakan Makoto Y. Lalu Makoto Y mengatakan oven microwave adalah alat pemasak makanan, di dalam alat itu suhunya sangat panas dan membuat makanan bergetar kecil. Lalu Makoto Y menanyakan apa yang akan terjadi jika dia mencobanya ke seseorang. Seperti biasa Ilungan tidak tahu apa yang Makoto Y katakan. Lalu Makoto Y mengatakan bahwa orang yang berada di dalam oven microwave akan dihancurkan seperti terkena sihir, dan mayatnya jadi tidak perlu diurus lagi. Kemudian Makoto Y menggunakan gelombang mikro untuk mengakhiri hidup Ilungan, lalu tiba-tiba suara seorang gadis terdengar dan memanggil Ilungkun. Dan gadis tersebut adalah Hibiki. Dan sesaat setelahnya Ilungan membengkak dan meledak seperti balon yang meletus. Makoto X yang melihat itu tidak berpikir bahwa dirinya akan membunuh orang dengan cara yang kejam seperti itu. Sedangkan Hibiki dan Chia memelototi Makoto Y dengan mata penuh amarah dan kebencian. Tetapi Makoto Y mulutnya terlihat tersenyum, dan tidak ada emosi di matanya. Sesaat setelahnya Makoto Y menunjuk tangan kirinya ke arah Hibiki dan Chia. Makoto X mencoba menghentikan apa yang akan dilakukan Makoto Y, tetapi itu tidak bisa. Lalu Makoto Y mengatakan akan mengakhiri hidup Hibiki dan Chia. Saat Makoto Y akan melakukan cara kerja oven microwave ke Hibiki dan Chia, tiba-tiba Makoto terbangun, dan ternyata yang dia alami tadi adalah mimpi. Menyadari bahwa hal itu mimpi, Makoto mencoba mengatur nafasnya yang tidak teratur. Sejumlah besar keringat mengalir dari dahi Makoto, dan itu keringat dingin. Sekarang ini Makoto berada di kamar tidurnya.
Dan sekarang bahkan tidak dalam mood untuk kembali tidur, karena mimpi gila yang dia alami barusan. Setelah itu Makoto mengalihkan ingatannya ke makan malamnya yang terbilang sukses, dengan hidangan takoyaki dan taco sabu membuat semua orang menikmatinya. Bahkan memikirkan Shiki yang memberi hormat kepada Nabe dalam kekaguman, membuat Makoto tertawa. Setelahnya Makoto mengganti pakaiannya. Makoto menyiapkan busur lalu meninggalkan kamar tidurnya, dan menuju arena panahan yang telah Makoto bangun di lapangan. Hingga matahari pagi terbit Makoto menembakkan busur. Dan bebas dari pikiran yang menghalangi. Lalu Shin berpindah ke Rhodes-Grad. Sekarang Makoto berada di Guild Petualang Rhodes-Grad yang sedang berbicara dengan Ruth. Lalu Makoto mengambil telur naga superior yang seukuran bola rugby tapi berat dari tangan Ruth. Ruth meminta Makoto untuk mengantarkan telur naga superior pada ground yang berada di wilayah kekaisaran di Gurun Vanilla. Ruth memberitahu bahwa telur naga ini adalah Lancer, dan juga memberitahu bahwa Sofia memiliki darah yang sama dengan Ruth, tetapi hal lebih rinci akan Ruth beritahu ke Makoto saat tiba waktunya. Lalu Ruth juga meminta Makoto untuk memahami kondisi naga, dan Ruth akan memberi Makoto hadiah setelah Makoto menjalankannya. Saat ini jumlah naga superior dalam kesehatan yang baik hanya 3, yang lain telah berubah menjadi telur naga. Telur-telur itu akan dititipkan kepada saudara-saudara naga mereka yang berada di berbagai tempat, dan yang lainnya akan dititipkan kepada orang-orang yang beriman. Makoto telah diberi lokasi orang-orang itu, dan Makoto juga diminta untuk mengirimkan telur-telur itu. Hadiah yang ditunjukkan Ruth bukanlah sesuatu yang berbentuk, melainkan berbagai informasi yang hanya dia ketahui, seperti negara yang ada di dalam wilayah ras iblis, dan hal-hal seperti memberikan bantuan kepada Kaleneon. Ada juga titik pengiriman telur di wilayah ras iblis. Karena Makoto akan pergi ke kekaisaran, Makoto diperingatai oleh Ruth agar hati-hati, karena pahlawan kekaisaran Tomoki tergila-gila dengan Tomoe. Setelah itu Makoto pergi. Makoto memutuskan pergi ke kekaisaran di pagi hari. Makoto mengajak Shiki dan Tomoe untuk mendampinginya. Lalu, ketika Makoto dan bawahannya sampai di kekaisaran, Makoto takjub dengan bentuk salju di kiri dan kanan jalan. Beberapa saat setelah memasuki wilayah kekaisaran, salju semakin bertambah tebal. Sambil memandangi fitur negara salju, pertama-tama Makoto menuju ke kota bernama Robin, karena di sana Makoto dapat izin untuk menggunakan formasi teleportasi yang mengarah ke ibu kota. Makoto merasa dia akan terdampar jika berjalan ke ibu kota. Mendengar itu Tomoe dan Shiki mengejek Makoto. Karena Makoto bisa bertahan tanpa makan selama beberapa hari, bahkan walaupun orang-orang merasa suhu sangat dingin, Makoto hanya merasa sedikit dingin. Dan jika Makoto tidak tahu arah, Makoto bisa kembali ke Asora. Lalu Makoto mengatakan ke Tomoe untuk menyerahkan bagian pengawalan ke Shiki, karena akan ketemu pahlawan nantinya, dan berniat mengganti Tomoe dengan Lime. Awalnya Tomoe memang berniat seperti itu, tapi Lime sudah dikirim Tomoe ke Laurel. Karena Hibiki tertarik pada perusahaan Kuzunoha, Tomoe sudah memberinya peringatan resmi, tetapi untuk berjaga-jaga Tomoe meminta Lime untuk memeriksanya. Lalu Makoto mengatakan peringatan seperti apa yang Tomoe katakan ke Hibiki. Tomoe menjelaskan bahwa entah itu kekaisaran, kerajaan, atau ras iblis, apabila mengganggu perusahaan Kuzunoha, mereka akan binasa. Sebenarnya Makoto merasakan perasaan tidak nyaman dari Hibiki. Makoto merasa Hibiki bukan seperti senpai yang dia kenal. Setelah melakukan teleportasi dari Robin, kini Makoto, Tomoe, dan Shiki sampai di ibu kota kekaisaran. Masih ada satu formasi teleportasi lagi ke bagian dalam Ruinas, tetapi pemandu yang mengikuti Makoto dan bawahannya dari Robin, menyuruh untuk melihat-lihat ibu kota kekaisaran terlebih dahulu. Lalu sekarang Makoto merasa kecewa dengan kekaisaran. Karena sebuah metropolis negara salju di dunia fantasi yang dia bayangkan, tidak ada di ibu kota kekaisaran. Sangat berbeda dari apa yang Makoto harapkan. Ibu kota kekaisaran memiliki bentuk lingkaran dengan 3 dinding luar yang membatasi lingkar tengah dan luar. Di bagian paling tengah ada sebuah kastil. Tembok itu menandakan batas kelas sosial seseorang. Sesudah mereka melihat-lihat ibu kota, mereka kembali ke tempat pemandu berada. Lalu Makoto, Tomoe, dan Shiki melangkah ke formasi teleportasi. Setelah itu mereka sampai di dinding bagain dalam kota Ruinas, dan dipandu ke dalam kastil. Setelah di dalam, Makoto dan bawahannya disuruh untuk menunggu di sebuah ruangan yang mewah. Setelah itu Putri Lily, Tomoki dan 3 orang gadis masuk ke ruangan.
Lalu Putri Lily mengucapkan selamat datang ke Makoto dan mengucapkan terima kasih. Setelahnya Putri Lily ingin Makoto membuat toko di Gritonia, dan memperkenalkan pahlawan Tomoki. Saat Makoto memberikan salam ke Tomoki, dia menatap Makoto dengan serius. Tomoki melihat wajah Makoto dan tahu Makoto adalah orang Jepang yang sekarang memakai nama samaran Raido. Lalu saat Tomoki menanyakan nama asli Makoto dengan arogan, Putri Lily langsung menghentikan Tomoki. Tapi kemudian Tomoki menjelaskan ke Putri Lily bahwa Makoto sama dengannya yang berasal dari dunia lain. Karena melihat bentuk wajah Makoto yang seperti orang Jepang. Mendengar akan hal itu Putri Lily terlihat kaget. Karena tidak punya pilihan lain Makoto menjelaskan dirinya bahwa namanya, Misumi Makoto, yang ketika datang ke dunia ini berada di tahun kedua sekolah menengah atas. Dan Makoto mengatakan bahwa dia 2 tahun lebih tua dari Tomoki. Hal tersebut dikatakan Makoto untuk mempertegas bahwa dia adalah senpai, tetapi Tomoki tidak memperdulikan hal itu. Lalu karena Makoto tahu umurnya, lantas Tomoki menanyakan tentang hal itu. Lalu Makoto mengatakan bahwa dia diberitahu oleh Hibiki sebelumnya. Putri Lily yang merasa percakapan Tomoki dan Makoto akan memakan waktu lama, Putri Lily jadi memotong pembicaraan, dan mengatakan acara ini hanya untuk salam, jadi setelah memperkenalkan yang lain Tomoki bisa melanjutkannya. Tetapi Tomoki malah menolak perkataan Putri Lily. Tomoki merasa dia lebih berkuasa darinya. Para bawahan di belakang Hibiki terlihat terpengaruh oleh kekuatan pesona Tomoki. Suasana di sekitar mereka berwarna merah muda. Hanya Putri Lily yang tidak terpengaruh dengan pesona Tomoki. Makoto yang merasakan kekuatan pesona pahlawan, berasa seperti berada di dalam lift dengan sekelompok orang yang memiliki parfum kental. Setelahnya Hibiki membicarakan tentang barang yang dibawa Makoto ke ground, dan izin untuk menggunakan formasi teleportasi ke sana, serta Putri Lily ingin memberikan pengawalan. Tetapi Makoto mengatakan bahwa dia bisa sendiri ke sana. Lalu karena permintaan Tomoki untuk membiarkannya bicara dengan Makoto, Putri Lily pun pergi dan mengajak 3 gadis lainnya untuk membicarakan sesuatu dengan bawahan Makoto. Akan tetapi Tomoki menyuruh Putri Lily pergi sendiri dan meninggalkan para gadis dengannya. Akhirnya Putri Lily menuruti Tomoki dan dia pergi. Kemudian Tomoki dan Makoto berbincang-bincang. Makoto menegaskan bahwa dia lebih tua 2 tahun, tetapi Tomoki mengatakan bahwa dia tidak perlu bertindak seperti Kouhei pada orang asing. Lalu Tomoki merendahkan Makoto dengan menyebut Makoto hanya seorang pedagang dan dia adalah pahlawan. Dan mengatakan tingkat sosial lebih diutamakan daripada senioritas. Setelah itu Tomoki membuat permintaan ke Makoto untuk memberikan Tomoe. Dan menggantinya dengan 3 gadis di belakangnya. Mendengar hal itu membuat Makoto kaget. Tomoki menjelaskan bahwa gadis-gadis di sini adalah putri bangsawan dari kekaisaran yang memiliki beberapa bakat dalam pertempuran dan level di atas 400. Lalu dengan isyarat dari Tomoki, ketiga gadis yang berada di belakangnya bergerak ke kedua sisi Makoto dan punggung Makoto. 2 di sisi Makoto sekitar usia Makoto, yang satu cantik dan satunya lagi imut. Yang terakhir di punggung Makoto sedikit menekuk dan meletakkan tangannya ke dagu Makoto, terlihat lebih tua dari Makoto. Yang lucu mengambil tangan Makoto dan meletakkannya ke opainya. Lalu Tomoki mengatakan jika Makoto mau dia bisa memberi gadis lebih, asal Tomoe miliknya. Mendengar hal itu Makoto hanya diam. Melihat Makoto yang tetap diam. Lalu Tomoki berkata, "Ah, kamu pasti gugup, aku bisa mengerti, kamu tidak punya pengalaman kan? Jangan khawatir, gadis-gadis ini akan menginstruksikan kamu dengan benar. Pada awalnya, tidak apa-apa untuk meninggalkannya di tangan mereka. Jika aku memesannya, mereka akan pergi ke tempat siapapun, dan mereka akan mematuhi siapapun. Aku mengatakan ini sebelumnya, tetapi gadis-gadis ini bisa bertarung di level yang lebih tinggi dari standar. Aku berjanji kepada kamu bahwa aku akan memberitahu mereka dengan benar untuk mengabdikan diri kepada kamu ketika aku menyerahkannya." Makoto tetap diam. Melihat hal itu, Tomoki terus menawarkan berbagai hal mulai dari berapa banyak gadis yang diinginkan Makoto, sampai emas dan tanah. Lalu setelahnya Makoto menarik napas dalam-dalam, dan Makoto berkata, "Aku menolak." Melihat itu Tomoki terang-terangan mencoba memaksa Makoto dan mencoba membungkam Makoto dengan kehadirannya. Lalu Makoto mengatakan ke Tomoki untuk menyerah saja, karena Makoto tidak akan memberikan Tomoe. Karena Makoto yang terus menolak, Tomoki mencoba untuk menggertak Makoto dengan mengatakan ruangan yang sekarang kedap suara jadi dia bebas untuk memukuli Makoto.
Makoto hanya menanggapinya dengan santai. Tepat setelahnya gadis di sekitar Makoto mengarahkan pedang di leher, jantung, dan pergelangan tangan Makoto. Terlihat senyum di wajah Tomoki yang terus-menerus mengoceh dan merendahkan Makoto. Kemudian Makoto menghentakkan kakinya, hingga membuat salah satu pedang gadis jatuh dan berteriak, kemudian mereka menjaga jarak. Melihat hal itu Tomoki memerintahkan ketiga gadis untuk menyerang. Akan tetapi Makoto memakai sihir yang membuat ketiga gadis tertidur dan mereka jatuh ke karpet. Lalu Makoto menendang meja untuk membuka jalan ke Tomoki. Dan meraih pelipis Tomoki lalu membantingkannya ke lantai. Setelah itu Makoto menendang kepala Tomoki hingga membuat Tomoki terlempar ke dinding. Kemudian Tomoki bangkit dan melemparkan 3 pisau ke Makoto. Melihat itu Makoto menahannya dengan Susanoo yang tidak terlihat. Pada saat pisau mengenai Susanoo, pisau itu meledak. Ledakan itu tidak berdampak apapun pada Makoto. Lalu Makoto memperpendek jaraknya dengan Tomoki. Melihat itu Tomoki menembakkan sihir, walaupun itu cepat tetapi tidak berdaya dengan Susanoo Makoto. Setelah dekat dengan Tomoki, Makoto mengangkat Tomoki dengan Susanoo. Walaupun begitu mata Tomoki masih dipenuhi kebencian. Karena teringat Tomoki memperlakukan Tomoe seperti barang membuat Makoto kesal. Lalu Makoto menempelkan wajah Tomoki serta tubuhnya ke dinding, lalu tanpa berpikir Makoto meninju Tomoki. Dan apapun yang Tomoki katakan, Makoto terus memukul tubuh dan wajah Tomoki. Hingga Tomoki berhenti mengucapkan kata-kata. Kemudian Makoto memanas-manasi dan mengolok-olok Tomoki, tetapi Tomoki hanya bisa diam. Setelahnya Makoto mengangkat Tomoki dengan tangannya sendiri. Lalu Makoto menghilangkan Susanoo, sebagai gantinya Makoto menggunakan Sakai untuk menyembuhkan luka luar Tomoki. Setelah selesai melakukan penyembuhan, Makoto menyeret Tomoki menuju sofa tempat duduk, dan melemparkannya ke sana. Kemudian Makoto mengembalikan Sakainya ke persembunyian, dan mengembalikan meja yang ditendang ke tempat asalnya. Setelah itu Makoto menamparkan pipi Tomoki untuk menyadarkannya. Lalu Tomoki menatap Makoto dengan mata sadar. Hanya saja, mata itu tidak dipenuhi dengan keinginan kuat atau keangkuhan lagi, tapi hanya ada kelemahan dan ketakutan di dalamnya. Lalu Makoto menatap mata Hibiki dan memberitahunya dengan senyuman bahwa dia telah sembuh. Setelah itu Makoto mengatakan bahwa dia memiliki bisnis lain di sini, lalu pergi lewat samping Tomoki dan menuju pintu. Dan pada saat di depan pintu dengan punggung yang menghadap Tomoki, Makoto mengatakan bahwa jangan berharap untuk Tomoe, dan mengancam Tomoki untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah sampai di luar ruangan, Makoto memberitahu ke kesatria penjaga pintu bahwa pembicaraannya telah selesai dan ingin kembali ke tempat Tomoe dan Shiki berada.